Shalom teman-teman Komisi Remaja GKI Residen Sudirman Surabaya dan juga teman-teman remaja di gereja lain yang saat ini sedang bergabung bersama kami. Kita bersyukur hari ini diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah secara online. Meskipun ibadah dilakukan secara online, ada beberapa petunjuk yang harus teman-teman ikuti ya, supaya ibadah yang kita lakukan dapat berjalan dengan baik dan memuliakan nama Tuhan. Yang pertama, persiapkan diri dengan baik, yaitu dengan makan, mandi, dan berpakaian yang rapi. Kedua, siapkan Alkitab cetak maupun Alkitab elektronik. Ketiga, silent gadget masing-masing. Jangan buka media sosial, misalnya WA, Line, maupun Instagram selama ibadah online berlangsung. 4. Sebelum memulai ibadah, ambillah waktu hening sejenak untuk berdoa secara pribadi, agar Tuhan memampukan teman-teman mengikuti ibadah online dengan baik. Kelima, ikuti seluruh jalannya ibadah dengan sukacita. Selamat beribadah ya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Pagi. Gimana nih kabarnya? Baik dong. Masih semangat buat ibadah online atau udah bosen sih? Kita sih masih semangat. Mungkin ada beberapa teman kita nih ya yang udah bosen ibadah online karena berasa kurang greget atau nggak bisa ketemu sama teman-teman. Tapi teman-teman, kita tetap harus sadar bahwa kita bisa beribadah itu semua karena anugerah yang Tuhan berikan buat kita. Dan biarlah kita gunakan waktu yang sudah Tuhan berikan buat kita beribadah, memuliakan nama Dia. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri dan memujikan Be Glorified. Be
Marilah kita mulai kebaktian kita pada pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Dan menyertai saudara juga. Teman-teman dipersilakan duduk. Nats pembuka diambil dari Ibrani 10 ayat 25 yang berbunyi, "Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat." Ayat ini melarang kita untuk menjauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah. Karena itu, mari kita semangati diri kita. Kita mau memuji Tuhan dengan semangat, mengundang Tuhan untuk datang dan bertahta di tengah-tengah kita. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri dan memujikan Great is Our God. Teman-teman, dipersilahkan duduk. Teman-teman, mungkin selama ini kita sering menjauhkan diri kita dari ibadah, ataupun bahkan kita tetap ibadah, tapi asal-asalan. Pandemi ini juga membuat kita lebih jarang berdoa saat teduh, ataupun kita sering tergoda untuk melakukan dosa. Saya beri waktu untuk teman-teman secara pribadi mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tuhan, inilah doa pengakuan dosa kami. Ampuni kami yang masih saja selalu jatuh dalam dosa.
tolong kami untuk menghargai darah-Mu yang tercurah untuk menyelamatkan kami, dan kasih-Mu yang mau mengampuni kami, dan kami akan berjuang untuk meninggalkan dosa kami. Amin. Aku lihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu, Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu, Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu, Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Teman-teman dipersilakan berdiri. Berita anugerah diambil dari Efesus pasal 1 ayat 7 yang berbunyi, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Teman-teman dipersilakan memberikan salam damai. Teman-teman, sebentar lagi kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Karena itu, marilah kita buka hati kita untuk jamahan Tuhan, agar setiap firman yang kita dengar dapat kita implementasikan di dalam kehidupan kita. Dan biarlah Roh Tuhan yang hidup memampukan kita. Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku.
kita akan mempersiapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami masih boleh beribadah bersama walaupun di dalam kondisi yang sulit untuk bertatap muka. Kami percaya Engkau bersama-sama kami di dalam ibadah kami. Kami percaya bahwa Engkau juga mendengarkan puji-pujian yang kami naikkan dan juga Engkau mendengarkan pengakuan dosa kami dan Engkau menganugerahi kami dengan pengampunan-Mu. Kami akan membaca firman-Mu. Tolonglah urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu yang kami baca, kami mengerti dan juga membuat kami semakin setia mengikuti Engkau dan menjalankan ibadah kami kepadamu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, bacaan kita hari ini diambil dari Ibrani pasal 10 ayat 24 dan 25. Tetapi supaya lebih jelas, nanti pada waktu kita membaca ayat 24 dan 25, saya akan membaca mulai ayat 19. Jadi saya baca mulai ayat 19 sampai dengan ayat 25. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ayat yang ke-24 dan 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Shalom teman-teman KPL dan TFC. Kita ketemu lagi di Sunday Morning Service hari ini bersama dengan Pak Timi. Selamat pagi Pak Timi. Selamat pagi Kak Riki, selamat pagi teman-teman semua. Ya, hari ini temanya itu ibadah online itu asik. Betul ya Pak? Asik, ya Iya. betul. Asiknya di mana sih Pak sebetulnya ibadah online itu? Itu yang perlu kita pelajari ya. Makanya tadi di awal saya mengajak kita membaca Ibrani. Asiknya itu harusnya dimulai dari memahami dengan benar apa itu ibadah. Memahami dengan benar apa itu ibadah. Ya. Jadi kalau sesuatu kita lakukan dengan pemahaman yang benar, itu pasti asik. Tapi kalau belum apa-apa udah salah, wah itu nanti akhirnya kita jadi kecewa, jadi bosen, jadi malas gitu. Nah, mungkin kayaknya kita perlu dikasih tahu nih Pak. Jangan-jangan nih bisa jadi nih Pak. Selama ini kita ngerasanya kita ikut kebaktian atau ibadah online itu udah bener. Tapi jangan-jangan caranya kita mungkin ada yang salah. Bisa dijelasin nggak Pak buat kita nih? Oke, nah ya ini pertanyaan Kak Riki ini bagus dan penting ya. Tadi kalau kita baca surat Ibrani tadi ya teman-teman ya dan Kak Riki ya. Sebetulnya ketika kita beribadah kita itu bukan sekedar
kumpul-kumpul, asal kumpul saja, enggak ya. Pertemuan kita itu adalah pertemuan yang istimewa. Karena itu asiknya mulai dari sana. Kenapa istimewa? Karena yang hadir itu bukan cuman kita manusia, tapi kita itu datang menghadap Allah. Itu yang tadi dikatakan dalam surat Ibrani. Kita datang itu menghadap Dia. Itu yang pertama tuh ya. Yang kedua, nah ini juga jadi tantangan bagi kita ya. Kalau kita datang menghadap Allah, Allah itu suci, tapi kita ini orang berdosa. Nah, kira-kira kebayang enggak Kak Riki perasaan bagaimana itu kalau kita orang yang berdosa menghadap kepada Allah yang suci? Iya, kalau saya mungkin lebih kerasanya di satu sisi Tuhan pasti baik gitu loh Pak. Tuhan pasti baik. Dan kalau gereja nih teman-teman KPL dan TFV juga pasti punya satu jadi punya satu kebiasaan baik yang baru kan Pak. Sejak ada kebaktian online khusus buat remaja nih. Tapi kita ini kadang masih ngerasa kalau tadi penjelasannya Tuhan itu baik, terus kita itu berdosa, masih belum ketemu tuh Pak. Titiknya tuh di mana gitu. Ya, pertama memang mungkin kita merasa takut ya. Itu orang-orang ini ya Israel zaman dulu kalau menghadap Tuhan itu memang dengan penuh rasa takut ya. Karena itulah kadang-kadang mereka karena rasa berdosa mereka dan untuk menebus dosa mereka sendiri, mereka membawa persembahan, bawa kambing, domba dan segala macam. Tapi kita tidak perlu, karena tadi di dalam surat Ibrani yang kita baca dikatakan bahwa dosa-dosa kita itu sudah dihapuskan oleh karya penebusan Kristus dan Allah sudah mengampuni kita. Nah, karena itulah ketika kita datang menghadap Allah, kita itu sebetulnya juga mengingat lagi akan kasih Allah yang mengampuni kita. Berarti ibadah itu salah satu cara juga untuk kita balik lagi ingat di mana Tuhan itu betul-betul mengasihi kita. Itu ya, itu tepat sekali ya, benar sekali. Jadi kita kembali datang kepada Tuhan yang sudah mengasihi kita dan khususnya mengampuni dosa kita. Oke. Tapi gini Pak, ini masalahnya kita semua nih. Karena ibadahnya ditayangkan di YouTube, jadi kami ini sering merasa bahwa kalau ibadah biasa itu kan datang ke gereja Pak. Datang ke gereja, iya. Nah, kalau YouTube itu nonton. Iya. Nah ini gimana nih Pak caranya supaya kayaknya ya, ini kita punya kesulitan semua ini. Gimana caranya bisa membedakan kita lagi ibadah sama kita lagi nonton gitu. Iya sih, betul sih Kak Riki ya. Mungkin teman-teman juga merasakan ya. Masalahnya itu karena kita sudah terlanjur biasa menggunakan YouTube, menggunakan handphone kita, laptop kita ya. Itu untuk menonton sesuatu gitu. Jadi ketika berhadapan dengan handphone, berhadapan dengan laptop atau dengan tablet kita dan buka YouTube di situ, pikiran ini sudah kayaknya udah ini ya, udah kadung gua mau nonton sesuatu nih ya. Dan kebiasaan menonton di YouTube itu karena sudah sering kita lakukan. Jadi mau menghilangkan itu juga susah gitu ya. Mungkin teman-teman di rumah juga merasakan seperti itu semua. Nah kita mesti mulai dari pertama-tama bersyukur dulu nih. Kita bersyukur karena pada waktu pandemi ini ketika kehidupan kita juga lebih susah, orang tua kita juga lebih sulit, kita perlu banyak berdoa dan beribadah kepada Tuhan, tapi nggak bisa kumpul di gereja. Tapi masih bersyukur ada sarana itu tadi, YouTube, laptop, ya masih bisa online, walaupun susah. Tapi menurut saya kita mesti mulainya dari bersyukur itu dulu, disyukuri dulu walaupun susah. Yang kedua, sebetulnya ibadah itu kan soal ini, hati sebenarnya dan juga pikiran sih ya. Jadi memang benar. Kita mesti kayak ini ya, banting setir ini hati dan pikiran kita. Yang dulu biasanya setiap buka YouTube itu pikirannya selalu nonton sesuatu,
bisa sambil bersantai, sekarang kita mesti ubah nih ya, mesti berubah. Paling sedikit kalau kita sedang beribadah. Jadi mesti ada perubahan itu. Ya mesti yang biasanya nonton, sekarang gue bukan mau nonton nih ya, gue mau ibadah ini. Berarti tadi yang pertama mesti bisa bersyukur dulu. Bersyukur. Karena tetap ada sarana buat kita bisa beribadah. Gitu. Betul. Lalu yang kedua berarti tadi apa Pak? Mesti mengubah cara berpikir Mengubah kita. cara berpikir. Tentang YouTube, tentang laptop, tentang tablet, HP yang biasa kita gunakan untuk nonton dan bermain-main, kali ini disyukuri karena dipakai untuk beribadah. Oke. Itu Kak Riki. Berarti dalam ibadah sekalipun online, kita mesti tetap fokus ya Pak? Iya. Benar-benar fokus sama tayangan ibadah itu atau gimana? Ya, seharusnya begitu. Jadi kita sudah kira-kira tahu nih ya, oh ibadah ini akan berlangsung 1 jam misalnya ya. Oke, berarti kita harus menyediakan waktu 1 jam itu untuk fokus pada ibadah itu. Nah, yang paling sederhana dan bisa dilakukan adalah kita perlu mempersiapkan diri. Misalnya 5 menit sebelumnya. Oke, kita sudah siap-siap. Semua kegiatan yang lain kita off-kan dulu, ya toh, kita hentikan, lalu kemudian kita persiapkan diri selama 5 menit. Biasanya kalau saya mengambil waktu tenang sejenak. Waktu tenang untuk menenangkan diri, kadang berdoa di dalam hati. Ada kalanya pakai ini lagu puji-pujian. Ya, saya enggak seberapa pintar menyanyi ya, tapi kalau mengikuti puji-pujian sambil menyanyi dalam hati bisa, dan itu bisa ikut mempersiapkan kita. Ya, jadi ambil waktu 5 menit sebelum kebaktian mulai, kita menenangkan hati kita, lalu kita mengarahkan hati kita untuk fokus pada kebaktian. Itu Oke, kan. berarti ada waktu di mana kita mesti nyiapin waktu sebelumnya juga ya Pak? Betul, Nah sebaiknya begitu. ini juga mungkin buat ngingetin kita semua nih teman-teman nih yang biasanya suka nge-scroll channel YouTube, terus waktu kebaktian tayangannya di-minimize sambil ngelihat nih ada updatean apa lagi dari channel-channel yang lain, Gitu ya. atau nge-scroll komen-komen orang-orang. Nah ini mesti fokus berarti, daripada kita ngeliatin yang lain, mending tadi apa Pak, bisa dengerin lagu rohani yang Betul. bisa membantu kita Bisa untuk membantu kita. nyiapin kita ya. Wah ini sesuatu yang perlu kita mungkin perlu kita ubah ya teman-teman ya. Biasanya mungkin kita gampang bosen gitu Pak. Iya. Kadang kan kami gampang bosen untuk ngelihat tayangan ibadah begitu aja gitu loh Pak. Iya, kadang-kadang ibadah online baru lihat 5 menit, 10 menit lalu udah ganti YouTube-nya. Ya sudah out dari link Keluar ibadah dari kita, tayangan udah keluar dari ibadahnya. tayangan, udah ganti yang lain gitu. Nanti kalau udah hampir akhir masuk lagi, udah hampir selesai gitu ya. Ya enggak bisa begitu. Atau lah. biasanya pas selesai khotbah Pak, itu ya? keluar. Oh iya, itu kalau pengkhotbahnya bagus bisa begitu. Tapi kalau lihat pengkhotbahnya, gua enggak demen nih pengkhotbahnya. Begitu khotbah langsung keluar dia. Itu lebih parah lagi kayaknya ya. Iya, kira-kira tayangan ini ditonton sampai selesai enggak ya? Nah, kita enggak ngerti nih. Semoga ini enggak ada yang keluar nih ya. Iya. Semua pada lihat, mengikuti, fokus sampai selesai. Iya. Nah ini mungkin saya lebih tajam nih Pak. Kan semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu ada dasar firman Tuhannya ya Pak. Nah termasuk ini kan kondisi yang baru nih Pak buat kita semua. Ibadah online. Ya. Menurut saya apalagi dulu waktu di Alkitab gak ada yang namanya ibadah online. Gitu. Nah ini gimana Pak kita menyikapinya? Ya sih, memang sebetulnya tidak ada yang bisa menggantikan ibadah untuk bertemu ya. Ibadah yang ketemu fisik itu memang tetap sesuatu yang terbaik ya. Kalau kita nanti masih bisa melakukan itu atau pandemi ini berakhir lalu kita bisa beribadah lagi, ya kita akan berjumpa lagi ya. Jadi ya kita harus menyadari dan memahami, sekali lagi bersyukur bahwa dalam kondisi yang sifatnya darurat
kita itu masih bisa ibadah online. Saya tidak bisa bayangin kalau seandainya ini terjadinya zaman dulu ya, belum ada YouTube ya, belum ada ini ya, handphone atau tablet seperti ini. Mungkin kita lebih susah loh ya. Kita cuma bisa dengerin radio barangkali ya, ibadahnya lewat radio, lewat suara saja. Ya sekali lagi kita mesti bersyukur dan ini penting untuk merawat kerohanian kita. Sebab kalau kita tidak merawat kerohanian kita, nanti lama-lama ketika pandemi ini berakhir, hubungan kita dengan Tuhan itu juga sudah ancur-ancuran, sudah tidak karu-karuan. Boleh beribadah lagi, kebaktian di gereja lagi, tapi hati kita ini sudah tidak siap untuk beribadah. Nah, jangan sampai terjadi yang seperti itu. Jadi menurut saya ya walaupun sulit ya, membiasakan diri dengan kebiasaan baru itu memang susah ya, tetapi bisa ya, manusia itu diberi anugerah oleh Tuhan untuk membiasakan diri dengan sesuatu yang baru dan belajar sesuatu yang baru, terutama kalau itu baik ya, kalau itu memang baik untuk kita. Saya kira kita perlu belajar ya untuk membiasakan diri. Nah ini saya jadi nemu sesuatu yang menarik nih Pak, soal persiapan dan membiasakan diri. Saya ingat dulu waktu di Alkitab nih ya Pak, ceritanya kan salah satu cerita yang saya ingat banget nih, waktu Yesus masih kecil, dia diajak sama orang tuanya pergi ke bait suci. Bait suci. Nah itu kan menurut saya ya Pak, ada satu perjalanan yang butuh persiapan. Jadi ada apa ya? Ada sesuatu yang kalau kita sekarang mungkin kita mempersiapkannya waktu kita masih bisa ibadah rame-rame di gedung gereja, kita siapin diri bangun pagi, datang ke gereja gitu, mudah gitu. Nah, sekarang apakah ada persiapan yang lebih ekstra yang harus kita lakukan untuk kita benar-benar bisa ikut ibadah online, atau supaya kita bisa bilang bahwa ibadah online itu asik gitu. Ya, memang faktor persiapan itu penting banget ya. Jadi kan kalau kami ya, saya dan istri saya itu biasa ikut ini ya, SPO ya. Yang kalau di kebaktian umum SPO yang pagi jam 7 kan ya. Nah, biasanya kalau malam-malam biasanya tidur malam ya, dan bangunnya kadang-kadang kalau terlalu pagi mengantuk kan ya, maka kita tidur lebih cepat supaya besok bangun pagi bisa lebih segar, misalnya begitu ya. Nah, itu penting. Artinya begini, niat untuk ibadah itu sudah kita siapkan sejak kemarinnya sebetulnya. Kita udah siapkan sejak hari kemarinnya. Kita udah siap, kita udah mempersiapkan diri kita. Nah, kalau itu kita lakukan ya, itu sudah sangat menolong kita. Tapi yang dikatakan Kak Riki tadi tentang Yesus yang diajak ke bait Allah sejak dia remaja itu ya, memang orang-orang Yahudi begitu ya. Itu juga menunjukkan bahwa proses membiasakan diri ya, latihan itu sesuatu yang penting ya. Rasul Paulus kepada Timotius dalam surat Paulus kepada Timotius ya, 1 Timotius itu dia mengatakan bahwa membandingkan ibadah itu dengan latihan badani. Kalau ibadah itu latihan rohani, kalau olahraga ya, Riki kayaknya suka olahraga nih badannya, itu latihan badani. Itu dibandingkan gitu ya. Ada persamaannya. Persamaannya apa? Persamaannya gini, itu harus dilakukan terus-menerus. Misalnya saya dulu suka main badminton. Kalau saya main badmintonnya itu hanya sekali-sekali aja, main lama nggak main, lalu main lagi badminton, libur lagi lama, lalu main lagi, itu badan capek semua. Habis main badminton itu rasanya capek semua, mau main juga malas. Tapi kalau kita rutin, itu sebagai latihan rutin kita, makin lama itu makin asik. Jadi sesuatu yang kita lakukan dengan niat yang benar, ya toh, dengan hati yang sungguh-sungguh ya, dengan terfokus, lalu kita lakukan berulang-ulang secara rutin, itu lama-lama asik. Kak Riki olahraganya apa coba? Kalau sekarang
Ya kalau biasanya sepeda. Sepeda kan ya. Kalau hobi bola. Misalnya hobi Iya. bola ya. Nah, misalnya Kak Riki sepeda seminggu bisa berapa kali sepeda? Seminggu bisa 3 sampai 4 kali. Nah, pasti saya yakin asik kalau main sepeda. Ya toh? Iya, betul. Tapi kalau cuma sepeda, katakanlah sebulan sekali atau 2 bulan sekali, saya yakin nggak akan asik. Iya, saya cepet capek Pak kalau cuma Capek, sebulan sekali. iya gitu. Tapi begitu sudah mulai rutin, 2 hari sekali atau setiap hari, pasti asik. Berarti itu juga berlaku buat kebiasaan beribadah ya Pak ya. Betul. Jadi benar-benar harus dibiasakan dan bukan lagi cuman sebatas rutinitas kayaknya. Iya. Tapi Kak Riki juga pasti ingat ya, sebelum bisa bersepeda rutin tuh kan mesti membutuhkan ini ya apa? Niat lah ya, Iya, apa? iya. Tekad, gua mau nih sepeda rutin nih ya. Nah, tapi begitu itu sudah kita lakukan ya, sudah terlewati, kita akan semakin menikmati keasikannya. Ibadah juga gitu, ibadah online awal-awal ya, waduh bosen ya, 1 jam begini terus. Tapi begitu kita sudah terlatih, nanti akan bisa menikmati dengan asik. Iya. Kak Riki. Nah, tapi gini sih Pak, ini kan sejak online ya, tetap kadang nih merasa ada sesuatu yang kurang. Karena ibadah itu, ya betul, kita kan fokus pada Tuhan, tapi di sisi lain kita juga terbiasa dengan waktunya kita ketemu sama teman-teman kita. Iya. Nah ini gimana Pak? Nah, ini pertanyaan yang baik ya. Ada satu lagi nih yang bisa menolong kita membuat ibadah online itu semakin asik. Karena begini, di dalam ibadah selain berjumpa Tuhan, kita itu juga ketemu sama sesama kita. Tadi di surat Ibrani tadi, di ayat yang ke-25, dikatakan supaya kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, malah saling mendorong. Nah, di dalam saling mendorong itulah ada keasikannya. Jadi kalau saya usul praktisnya begini, sebelum dan sesudah ibadah online, kita kontak teman-teman kita. Misalnya ya, sebelum ibadah online nih ya, kira-kira entah hari Sabtunya atau pagi-pagi, kita udah WhatsApp teman-teman kita ini. Jangan lupa ibadah online hari ini ya. Ayo kita ketemu ya hari ini ya di ibadah online ya. Nah, ketika kita melakukan itu pasti juga ibadah kita akan semakin terasa asik. Ya, atau sesudah ibadah selesai, saya WhatsApp Kak Riki. Kak Riki, tadi ibadah online gimana? Ngikutin khotbahnya gimana nih gitu. Aku kok kayaknya sulit nih mempraktekannya ya. Kak Riki punya tips enggak, punya cara enggak? Kalau itu kita lakukan, berarti kita saling mendorong melakukannya. Itu semakin asik Kak Riki. Iya benar juga nih Pak. Saya jadi malah jadi kepikiran cara yang baru gitu loh. Karena kan misalnya di Instagram @KR Resut itu selalu mengupdate jadwal kebaktiannya remaja gitu. Nah, iya. itu berarti kan bisa kita share juga ya, Pak. Bisa. Kalian ngajak teman-teman buat Betul. ibadah sekalian ngingetin mereka juga gitu ya. Iya. Jadi memang ibadah yang asik itu harus aktif kan Kak Riki, nggak bisa pasif. Nah, cuman karena kita nggak bisa ketemu, aktif kita ya seperti itu. Sebelum ibadah kita mesti ajak nih teman-teman, ayo jangan lupa nanti ibadah ya. Ngomong-ngomong ibadah online kita jam berapa sih Kak Riki? Jam 9. Jam 9, ya jam 9 ya. Jangan lupa ya ibadah. Pasti lebih seru dan asik kalau begitu. Iya betul juga sih. Jadi jangan cuma ini kebiasaan kita mungkin ya Pak. Jangan cuma bangun tidur langsung pegang handphone masih di kasur nih Pak. Waduh. Jam 9, iya. tinggal pencet. YouTube GKI Resut, buka ada ibadah. Sambil tiduran sambil ibadah. Nah biasanya kadang-kadang suka gitu tuh Pak. Ya, memang kecenderungan manusia Kak Riki. Kita itu cari segala sesuatu itu seenak kita sendiri. Yang enak, yang gampang kan gitu ya. Cuman segala sesuatu yang menyenangkan, yang asik itu sebetulnya segala sesuatu yang kita justru lakukan itu dengan
terlatih dengan rutin dan itu dengan kreatif sebetulnya. Itu ya menurut saya kalau kita cuma bangun tidur asal-asalan ya enggak kreatif belas lah ya. Itu Iya. menurut saya ya akhirnya kita jadi bosen gitu. Ya nggak remaja kekinian banget lah gitu ya Pak. Betul, ya. iya. Nggak asik banget lu gitu. Iya sih. Harusnya kita ya. ini nih rame-rame sebelum ibadah kita saling mengajak nih. Iya betul Nah. juga sih Pak. Saya berharap rekan-rekan KR kita kayak gitu tuh ya. Mulai sekarang kita mesti saling mengajak nih. Ayo jangan lupa nih ibadah. Iya. Nah Pak, kasih kita pesan Pak, supaya kita tiap minggu nih, kita mulai hari ini sampai minggu-minggu seterusnya, kita kan selalu berharap supaya pandemi cepat berakhir. Ya. Kita juga selalu berharap kita bisa ketemu lagi secara fisik. Nah, kasih kita semangat di masa-masa sekarang ini supaya kita benar-benar bisa semangat, sukacita, bisa terus ngerasain ibadah online itu asik. Gimana Pak? Tolong kasih kami semangat, tips, triknya gimana menurut Pak Timi? Ya, walaupun pandemi dan kita harus beribadah online, tidak bisa bertemu secara fisik, kita masih harus tetap bersyukur dan menggunakan kesempatan ibadah online ini semaksimal mungkin supaya kerohanian kita boleh tetap bertumbuh. Untuk itu kita mesti menggunakannya dengan sepenuh hati, secara rutin berlatih, membiasakan diri dengan kebiasaan ibadah yang baru ini, tapi juga sekaligus aktif. Kita mesti saling mengajak satu dengan yang lain. Ya, dengan begitu kita akan menemukan keasikan di dalam ibadah online. Kita berjumpa dengan Tuhan, kita juga bisa bersekutu dengan sesama kita. Itu Kak Riki. Oke, berarti sekarang kita punya satu langkah yang bagus nih teman-teman untuk bisa mulai ibadah online kita biar benar-benar asik gitu. Kalau bukan dari kita, mau mulai dari siapa lagi gitu ya Pak ya? Betul. Mesti iya. dari kita Mesti sendiri. dari hati kita. Kita juga ngerasa bahwa memang ini sesuatu yang asik buat kita lakukan sebagai anak-anak remaja yang kekinian juga Ya. perlu terus semangat gitu, rajin ya Pak, sukacita untuk bisa beribadah. Ya. Ya, betul sekali Kak Riki. Oke teman-teman, mungkin ada kalimat penutup dari Pak Timi untuk ibadah online itu asik buat kita semua Pak. Ibadah online tidak menghalangi kesetiaan kita untuk beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu kalimat penutupnya. Apakah Kak Riki mau berdoa buat rekan-rekan remaja? Ya boleh. Yuk teman-teman kita bersama-sama kita akan berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk hari ini kami sudah belajar tentang satu hal yang penting, yaitu tentang cara kami terus mengarahkan hati kami ketika kami beribadah online. Dan kiranya ya Tuhan, kami bisa sungguh-sungguh untuk terus bisa merasakan kasih Tuhan lewat ibadah online. Kami bisa merasakan bahwa ibadah online itu asik. Kami juga bisa terus menggali diri kami semakin kreatif, mau mengajak teman-teman kami juga punya hati yang semakin terarah pada Tuhan. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan terus bimbing kami dalam setiap kegiatan kami, khususnya ketika kami beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik teman-teman, kita bangkit berdiri dengan sikap sempurna bersama dengan jemaat di masa lalu, masa kini, masa depan, mengingat pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, mari kita menaikkan beberapa pokok doa di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersehati berdoa buat bangsa dan negara kami yang tengah berjuang untuk menghadapi dan melewati masa-masa sulit karena pandemi COVID-19 ini. Secara khusus kami berdoa buat tenaga kesehatan yang harus berada di tengah lapangan, di rumah sakit. Mereka harus berhadapan secara langsung dengan pasien-pasien yang terpapar COVID, dan mereka sendiri juga mengambil resiko untuk terpapar COVID. Tuhan, Engkau yang melindungi dan menjagai mereka. Kasih-Mu yang menopang sehingga mereka juga boleh tetap melayani dengan badan yang sehat dan juga dengan penuh semangat. Kami berdoa untuk keluarga mereka, keluarga tenaga-tenaga kesehatan yang sudah memberikan waktu dan juga tenaga mereka. Biar Tuhan juga menopang keluarga mereka sehingga mereka juga terlindungi. Tuhan, kami juga berdoa supaya upaya penanganan oleh pemerintah kami boleh berjalan dengan baik. Juga kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan juga semakin meningkat. Tuhan, kami juga berdoa buat Komisi Remaja GKI Residen Sudirman, terutama untuk rekan-rekan yang melayani sebagai pengurus komisi. Tuhan sertai pelayanan kami semua, sehingga kami boleh melayani dengan penuh sukacita dan bisa bekerja sama dengan baik. Tuhan juga berkati dan sertai persiapan kebaktian online Komisi Remaja. Biar Tuhan yang menolong agar semua persiapan yang kami lakukan menolong kami untuk beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, sehingga ibadah kami yang kami lakukan boleh tetap membangun iman dan kerohanian kami. Tuhan, kami juga menyerahkan keluarga kami, orang tua kami, dan juga semua guru dan tenaga pengajar, tenaga pendidik. Tuhan juga berkati mereka semua. Segenap doa kami ini kami naikkan demi nama Kristus Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nats persembahan diambil dari 1 Tawarikh pasal 29 ayat 17a yang berbunyi, Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita memberikan persembahan dengan cara yang ada di bawah ini, atau bisa mengumpulkan nanti saat kita kembali beribadah di gedung gereja. Sambil memberikan persembahan, mari kita nyanyikan Sudahkah yang terbaik. Terbaik dariku.
kita bawa persembahan kita di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan pada kami. Dan inilah persembahan kami Tuhan, kiranya bisa berguna untuk orang-orang di sekitar kami, orang-orang yang membutuhkan, agar nama-Mu semakin dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa ibadah adalah anugerah dari Tuhan, di mana ibadah adalah sarana kita untuk berelasi dan berjumpa dengan Tuhan. Biarlah kita tetap memiliki komitmen untuk sungguh-sungguh di dalam beribadah. Sekalipun sekarang cuma bisa online, agar ibadah kita dapat menjadi ibadah yang sejati, yang menyenangkan hati Tuhan. Apalah arti ibadahmu? Umat Tuhan yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.